Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri' yakni Ibu Umi Hani SPDI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bahir Ramdhani. Saya merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri' yakni Ibu Umi Hani SPDI yang telah membimbing kami dan juga memberikan banyak ilmu-ilmunya kepada kami. Terbuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester. Video yang saya buat adalah pembahasan mengenai mazhab Syiah. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide individu atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu' yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Syiah dalam bahasa Arab dan bahasa Persia ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari Imam Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i, menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Pun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian Syiah. Kesulitan ini terjadi karena banyaknya sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Dalam ensiklopedi Islam Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pengertian ini dibantah oleh kelompok di luar Syiah karena dipandang tidak dapat mewakili fakta yang sebenarnya. Kiai Haji Sirojuddin Abbas menilai bahwa tidak semata-mata kelompok Syiah saja yang mencintai atau mengidolakan Ali bin Abi Thalib, tetapi kelompok Ahlus Sunnah juga mencintai Ali, dan bahkan seluruh umat muslim juga mencintai Ali dan keturunannya. Periode pertama kemunculan Syiah sejak masa hayat Nabi Muhammad SAW, karena sejak saat itu terdapat sekelompok sahabat Nabi SAW yang meyakini keutamaan Ali bin Abi Thalib dibanding sahabat lain, lalu meyakininya sebagai pemimpin umat Islam yang absah. Berkenaan dengannya, Muhammad Abdullah Anan memberikan komentar dalam Tarikh Al-Jama'iyat Al-Sirriyah, adalah sebuah kesalahan jika dikatakan bahwa untuk pertama kalinya Syiah muncul saat kaum Khawarij memisahkan diri, karena jauh sebelum itu Syiah sudah muncul sejak Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada sanak kerabatnya. Munawir Sazli menyebutkan bahwa perkembangan sejarah Syiah yang paling pesat dan luas adalah di kalangan orang-orang Persia. Budaya mendewa-dewakan raja dan menganggapnya sebagai orang suci masih sangat kuat berakar di kalangan bangsa Persia waktu mereka menerima Islam. Dengan latar belakang budaya tersebut, mereka memperlakukan Rasulullah dan keluarganya sama sebagaimana perlakuan mereka kepada Kisra. Pola pendirian seperti ini yang mempengaruhi mereka bahwa tahta kepemimpinan harus diteruskan oleh garis keturunan.
Dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang Syiah pada awalnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan keturunan Nabi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memuliakan Ahlul Bait yang termotivasi dari penjelasan Rasulullah SAW sendiri terkait beberapa tafsir ayat, contohnya surat Al-Bayyinah. Dengan kata lain, cikal bakal Syiah dalam arti orang-orang yang mencintai Ahlul Bait telah ada sejak Rasulullah SAW hidup. Kemudian golongan Syiah ini mengalami perluasan makna pada pemilihan khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengusulkan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah SAW. Fakta ini kemudian muncul kembali pada Perang Siffin yang menghasilkan arbitrase di antara kedua belah pihak, di mana orang-orang Syiah ini menampakkan jati dirinya sebagai pendukung Ali, dan hingga saat ini faham inilah yang muncul sebagai sebuah mazhab teologi dalam Islam. Dalam Syiah ada 3 dimensi ajaran: akidah, akhlak, dan fikih atau syariat. Sebagaimana pembagian yang disepakati sebagian besar ulama Islam, Syiah telah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip dasar tauhid muncul prinsip keadilan ilahi. Dari prinsip kenabian muncul prinsip imamah. Sebagian ulama memasukkan kedua prinsip ikutan di atas, yakni keadilan dan imamah. Sistematika ini pada dasarnya mengikuti kaidah idkhalul juz ila kull, yang artinya menyertakan yang partikular kepada yang universal. Dengan demikian berkembang menjadi 5 prinsip, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-ad, dan al-ma'ad. Yang pertama, at-tauhid. Dalam prinsip at-tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. La tuzrikuhul absar wa huwa yuzrikul absar. Dia maha sempurna, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna, mutlak al-kamal wal kamal al-mutlak. Syiah meyakini bahwa Allah adalah zat yang tak terbatas dari segala sisi ilmu, kekuasaan, keabadian, dan sebagainya. Oleh karena itu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena keduanya terbatas, tetapi pada waktu yang sama hadir di setiap ruang dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Kemudian kedua, kenabian. Dalam prinsip nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Syiah meyakini bahwa nabi pertama adalah Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, al-imamah. Dalam prinsip al-imamah atau kepemimpinan, Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan, al-hikmah al-ilahiyah, menurut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyuruh umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan al-takamul wa al-sa'adah lebih sulit dicapai. Keempat, al-adl atau kemahaadilan Tuhan. Dalam prinsip al-adl atau kemahaadilan Tuhan, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah membuat zalim atau berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh akal sehat kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, al-ma'ad atau hari akhir. Dalam prinsip al-ma'ad atau hari akhir, Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari